Balik lagi di Ruang Terang channel Rujak Politik. Aduh. Kali ini kita bahas militer dikit, baju udah loreng. Ini merah putih. Ya aduh. Indonesia banget. Karena hari ini kita bakal ngebahas Forum Purnawirawan TNI yang mendesak agar Gibran segera diganti. Betul. Aduh, bro. Ini apa keresahan muncul makin banyak ya? Sekarang TNI loh. Kalau kita kan kayak rakyat-rakyat biasa, oke lah, masih yang kayak kalau rakyat biasa wajar lah kalau nggak seneng kan mereka juga ngerasain dampak ya. Tapi kalau yang TNI loh, ayo. Iya. Ada berita itu 332 purnawirawan TNI tuntut Prabowo lengserkan Gibran. Bener. Ditandatangani oleh 103 jenderal purnawirawan, 73 laksamana dan 65 marsekal dan 91 kolonel pensiunan purnawirawan. Jadi mereka tuh minta MPR mencopot segera Gibran gitu kan. Karena beralasannya kan keputusan MK soal pencalonannya dia sudah melanggar hukum acara dari MK dan juga undang-undang kekuasaan kehakiman gitu. Iya, beberapa mantan jenderal juga merespon positif ya. Iya. Pertama Master Intelijen Mas Hendro Priyono. Bapak Hendro Priyono dia berstatement usulan purnawirawan minta Gibran dicopot sudah terukur. Tuh bayangin tuh. Itu sampai dia loh yang ngomong. Dia yang ngomong. Kalau dia nggak berkenan pasti nolak tuh. Apalagi beliau kan intelijen kan di istilahnya beliau masternya kan. Ditambah lagi ada statement dari Pak Wiranto. Benar. Calon Wantimpres ya. Udah Wantimpres dia, penasehat khusus bidang politik dan keamanan Polkam. Beliau aja udah berstatement Pak Prabowo bukan menolak ya. Iya. Tapi menerima dan mempertimbangkan kalau nggak salah. Pokoknya kan itu kan kalau kata dia katanya sekarang Prabowo nih di tahap mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, cuman kalau dari MPR sendiri kan sampai sekarang ini sikapnya adalah mungkin ntar MPR kali yang ngubah ya. Apa keputusan karena memang pelantikannya kan di MPR kemarin kan. Betul. Dan memang secara undang-undang kita kan presiden dan wakil presiden dilantik oleh MPR. Betul. MPR ini sampai sekarang berstatementnya karena ya udah pencalonan Prabowo Gibran memang sah. Betul. Secara konstitusional. Nah kan memang sah kan, bener kan? Ya walaupun Gibran diganti itu tidak akan merubah hasil sebelumnya kalau dia memang menang. Betul. Yang mungkin yang salah mungkin pencalonannya Gibrannya aja gitu kan. Itu kan lain case ya. Jadi kalau Muzani masih nanggepin yang seperti itu gitu sebagai ketua MPR gitu. Cuman tadi pernyataannya Pak Wiranto yang soal Prabowo mempertimbangkan terlebih dahulu ini gimana Mas Eko? Ya, seharusnya kalau memang itu mengganggu secara tegas menolak. Ya, tapi kan mempertimbangkan. Berarti kan pikir-pikir nih. Tambah lagi Pak Presiden kita Pak Prabowo adalah mantan jenderal juga purnawirawan juga. Pasti semuanya itu kan kolega. Di situ juga ada mantan Panglima TNI R. Soeharto. Benar. Terus ada lagi mantan Menak. Terus ada Trisno kan ya? Iya, Pak Trisno, Wapres ya? Wapres. Dan dia tanda tangan juga kalau nggak salah. Dia tanda tangan. Kan kemarin kalau yang mana Menak Fahrul Razi. Betul, Fahrul Razi mantan Menak. Dan itu Menak periodenya Pak Jokowi. Benar. Ya kan? Pak Jokowi loh itu. Tapi dia Menak periode pertama ya? Iya, periode pertama. Karena kan langsung diganti kan sama orang P3 dulu kan? Iya, betul. Nah, yang jadi pembahasan kita ya pasti ya pendukungnya si Gibran nggak mau dong Pak Jokowi. Iyalah. Wah, ini kan udah keputusan rakyat yang memilih. Ya kata Pak Muzani tadi pasti diomongin ini kan secara sah dan konstitusional sudah sah. Konstitusionalnya sudah sah. Jadi tidak ada yang bisa membatalkan pencalonan yang sekarang. Gak dibatalkan kan emang sekarang Wapres. Kan benar, nggak ada yang dibatalin. Diusulkan untuk diganti. Nah, itu yang belum dijawab sama dia. Alasannya apa? Kita kagak tahu. Kita cuma baca berita. Tapi kalau dari komisi ada 8 tuntutan purnawirawan. Kalau nggak salah tuh ada 8 deh. Cuman kalau kemarin tuh dari Komisi 2 DPR tuh Pak Doli Kurnia bilang bisa diganti kalau alasannya memang benar-benar jelas. Betul. Nah, gue agak membayangkannya gini Mas. Tapi hitung-hitungan politik menurut sampean gimana? Kalau Pak Prabowo sudah mempertimbangkan agak bahaya sih sebenarnya.
Wiranto ngomong seperti itu kayak kata gue, wah serius nih. Kalau pemikiran liar saya analisis liar ya. Iya. Ini pukulan balik sebenarnya. Pukulan balik dari yang sebelumnya ada isu matahari kembar, ada beberapa menteri yang diindikasikan punya bos ke sana. Ini kan ada sampai Pak Prabowo ngutus si JKW ke Vatikan. Logiknya kan harusnya lah siapa Jokowi kan, harusnya Wapres yang datang ke sana kan. Kenapa bapaknya yang nyamperin yang diutus? Tapi di situ nunjukin Pak Prabowo saya mataharinya satu, buktinya Jokowi gue suruh-suruh tuh. Iya. Tapi harusnya kan Wapres, harusnya ya. Kalau enggak ya menteri siapa kan, Jokowi kan cuma petinggi di Danantara. Itu emang Danantara udah jalan? Kan semalam yang oh iya itu kita bahas lagi nanti. Kita bahas lagi nanti. Tapi itu juga sebenarnya kalau misalnya kita bicara agak sedikit kembali ke belakang ya, kalau misalnya soal presiden menyuruh siapa gitu ya, itu kan dulu kan sempat terjadi kalau nggak salah tuh Jokowi pernah nyuruh Bu Mega itu untuk menghadiri pemakaman Raja Thailand. Nah itu kan juga sebenarnya hal-hal yang sama ya, itu kan juga membuktikan bahwa absolut pemimpin negara kan ya, gue gitu. Gua tunjukin. Nah itu Prabowo kan sebenarnya ngejawab itu ya. Kalau kita ngelihat ya. Karena ini menurut saya itu di dalam itu ada sedikit mungkin keributan ya. Analisis yang bisa kita ambil. Pertama ada statement dari Pak Prabowo waktu telepon Pak siapa itu? PKB. Gus Imin ditelepon waktu halal bihalal. Maaf saya nggak bisa datang, rapatkan barisan. Nah itu udah kode itu rapatkan barisan. Sebelumnya malah ada ketum partai PAN ngomong, tenang Pak Prabowo, saya dukung Pak Prabowo 2029. Pertanyaannya, kenapa Gibran kagak disebut juga? Kenapa cuma Pak Prabowo kan? Logiknya kan, kan sekarang ada Gibran. Apakah sudah nggak dianggap? Itu dia. Dia mau ambil posisi nih. Gua sampai nama Pak Prabowo aja. Yang ini enggak kan gitu kan? Tapi itu kalau bacaan atau main aman sih kita nggak tahu. Ya itu bacaan gue di situ cuman aman karena menterinya dia sedikit banyak yang bermasalah kan gitu. Satu itu, kedua kan potensi diganti. Ketua umumnya kan sempet sowan. Iya, sowan Solo. Nah, kalau secara etik attitude enggak lah. Kalau apalagi ketika Pak Presiden nggak ada ya. Itu kan pas Presiden ke Timur Tengah, udah mulai touring di Timur Tengah. Emang nggak ada kerjaan harus ke sekalian aja ke SBY kan? Iya, kenapa sih nggak ke Megawati? Gitu kan, SBY yang masih ada nih gitu kan ya. Soalnya kan musik nggak boleh pilih-pilih gitu loh. Ketika dulu periodenya Pak Jokowi memimpin memimpin Indonesia, full power nih PDI ini kan. Nah sekarang Gerindra kan sekarang udah punya yang mimpin lah negara ini. Tunjukin lah powernya Gerindra lah. Jangan takut sama partai lain, jangan takut sama orang lain. Kalau sekarang terkesan kan kayak setengah-setengah. Kalau DU dulu kan digdaya kan, lo nggak itu diganti. Sehingga terbentuklah PDI-nya itu sebagai presiden Jokowinya petugas partai kan. Nah sekarang kan Gerindra milik Pak Prabowo itu juga nih Gerindra yang berkuasa saat ini. Lo nggak taat sama bos kita ya geser ini kan masih banyak rakyat banyak pinter yang cerdas. Apalagi yang jadi presiden itu ketua umum loh. Ketua umumnya kan gitu kan bukan petugas partai. Petugas partai. Malah yang punya kan gitu kan. Kan agak-agak fenomena politiknya kan seperti kayak balik lagi ke Gibran kira-kira masuk nggak diganti? Iya kalau Pak Prabowo mempertimbangkan kenapa enggak? Potensi terjadi nggak? Tergantung kondisi negaranya kalau menurut gue. Jadi kan sekarang tuh yang dipertimbangkan kan bukan masalah politik dalam negerinya, tapi kan masalah ekonominya. Ini akan memecah stabilitas ekonominya nggak gitu loh. Jadi kalau kita kan tahu ya, kalau negara dengan banyak isu politiknya itu ekonominya pasti nggak jalan gitu. Nah mungkin Pak Prabowo mempertimbangkannya, gue rasa sih cuma dari situ ya, karena kalau dilihat dari politiknya, sebenarnya kalau bacaan gue kayak ini orang sebenarnya nggak nyambung. Iya di sisi lain kita kan, cuman nggak tahu ya, mungkin nyambung, cuma mungkin nggak ya gap umur terlalu jauh kali ya. Makanya ada layar ketiganya kan. Iya. Pak Dasko kan yang sering dipakai. Biasanya Pak Dasko sebagai penengah. Kalau menurut Mas Saiful? Kalau menurut saya, terakhir nih. Menurut saya itu bisa jadi kuncian.
lu macam-macam anak lu gue geser di MPR nih. Iya, karena Secara status politik dia bukan tidak punya partai. benar, gampang aja jadinya. Gampang aja jadi. Gampang aja. Kalau dulu kan masih agak ribet kan itu kan, masih ada partainya, ada PDI yang pasang badan. Ya, Kalau sekarang Gibran tiba-tiba diganti, mana parlemen yang nggak punya gitu kan? siapa yang mau pasang badan? Iya, di parlemen kan dia nggak ada gitu kan? Ya paling kemungkinan besar partai yang menurut saya bisa jadi pasang badan ya partai warna kuning paling. Kalau dia masuk. Kalau dia kan gitu. Kalau dia masuk kan cuman. Nah, saran saya dengan Mas Saiful apa saran saya sendiri lah ya. Saran saya adalah segera mungkin cari pelabuhan yang tepat. Benar. Bener, karena politik ini kalau tanpa benteng susah. Bahasa iya, kalau ya politik ini ada balas dendamnya. Iya. Gak ada yang politik yang bagus. Politik ya ada unsur mungkin balas dendam. Lu dulu ngerjain gue, sekarang gue kerjain balik nih. Ada momen Iya, tertentu. saut menyahut lah. Iya. Apalagi lu sekarang cawi-cawi li bahasa gitu kan, terlalu pansos lah. Udah lu kemarin udah 2 periode, sekarang mau 3. mau ujuk gigi tunjukin kalau dia punya power, ngapain kan gitu kan. Iya. Udahlah, kalau emang mau itu bikinlah partai, bikinlah ormas kayak Pak Anies kan. Nggak Apa? terlalu banyak itu bikin ormas ormas perubahan Ormas perubahan ya namanya. warna oranye. Iya, yang kayak apa? PKS. Ya, PKS. Kayak PKS oranye. Ya, mending gitu aja, main gitu-gituan daripada mending punya partai. Ketika biar lu dilihat, kalau lu nggak punya partai ya nggak pengaruh tuh. Karena posisi wapresnya menurut saya wapres sekarang ya sangat rentan untuk suatu waktu bisa diganti. Karena beda dengan Karena nggak ada kekuatan politik di dalam. Nah, karena beda dengan yang mau gue bilang tuh adalah karena beda dengan case-nya Pak Maruf Amin dulu. Ya. Kalau Pak Maruf Amin ini secara politis dia punya kekuatan ya karena ada kaumnya dia Iya, nih. ada golongan dia Ada golongan apa? Dulu PBNU PBNU kan. yang masanya sangat besar Dengan sekali. dan menyebar gitu kan. Kalau ini kan nggak ada. Nggak ada menurut saya. Projo? Projo udah kan Jokowi. Oh iya, bukan Progib. Progib gak ada Progib kan gitu. Oke, kita tunggu lagi aja update-nya. Tapi kalau menurut kita sepertinya sih Pak Prabowo Ke depan menurut saya politik bakalan keras banget. keras banget menurut saya. Apalagi ya, sampai karena keluar statement Pak Prabowo sedang mempertimbangkan. apalagi udah jelas di 6 bulan ini para jenderal nunjukin sikapnya, dia tidak perlu dengan Gibran, udah ambil sikap yang tegas tuh. Ke depan bakalan dia akan nunjukin beberapa jenderalnya, ada ratusan nih, mereka pasti punya korelasi sana sini, pertemanan, tetek bengek, pasti akan mengganggu untuk segera si Gibran kemungkinan besar bakalan digeser kalau lihat politik, karena dianya nggak punya partai kan, gampang untuk dikerjain. Ya saran gua sih mendingan buru-buru keluarganya presiden sebelumnya mencari rumah baru. Iya betul. Karena sumpah pertarungan ini kalau lu nggak punya benteng, enough. Iya. Kelar. Oke, sampai jumpa lagi di channel Rujak Politik di Ruang Terang.